meningkatkan risiko kardiovaskular. Nah, sebenarnya ada solusi-solusi yang ingin saya tulis dan saya cantumkan di dalam pekerjaan saya. Cuman saya pikir-pikir bahwa nanti mungkin solusinya kita bisa langsung diskusi sama-sama apa yang terbaik buat si pasien ini untuk mendapatkan terapi ketika dia melepas NSAID dan supaya nanti si pasien ini tidak pegel-pegel lagi kayak begitu. Nah, ini kan pegel-pegelnya ini karena pasien terlalu lama duduk. Nah, jadi mungkin kita bisa diskusi sama-sama solusinya apa, kan nanti juga kerja lokal kan. Kayak gitu. Dah, segitu. Terima kasih teman-teman. Makasih Kak Caca. Oke, saya nyela sebentar ya. Ya, Halo Pak. tes, Halo saya nyela Kak. sebentar ya. Dulu terhadap ini apa hasil pekerjaan Anda. Untuk penulisan problem Anda menulis ada 4 ya. Tapi kemarin saya minta sebetulnya kan problem itu dibagi 2. Problem sebelum mendapatkan resep untuk produk E dan potensial problem setelah orang tersebut membeli obat E ya. Jadi itu ya, tolong nanti tinggal dibuat dalam 2 hal yang besar ya. Jadi ini Anda belum membedakan itu. Terus kemudian Anda menulis problem adanya penggunaan obat atau suplemen lain oleh pasien yang berpotensi meningkatkan tekanan darah. Obat atau suplemen apa ya? Bisakah ditulis di sini inisialnya, obat apa atau suplemen apa yang berpotensi meningkatkan tekanan darah? Mungkin bisa dijawab dulu. Problem nomor 3 Anda. Anda menulis adanya penggunaan obat-obat atau suplemen lain oleh pasien yang berpotensi meningkatkan tekanan darah. Iya Pak, jadi itu tadi seperti yang Kak Caca tadi jelasin, itu dari NSAID-nya yang pasien gunakan itu bisa juga meningkatkan tekanan darah gitu Pak. Terus suplemen lain nanti seperti zinc dan echinacea itu mungkin juga ada perannya Pak. Ya, kalau itu memang sudah diprediksi ke sana, tolong ditulis saja secara eksplisit apa yang menyebabkan, tinggal Anda mencari evidence-nya. Betulkah memang yang Anda prediksi sebagai problem itu terjadi? Jadi harus ada evidence-nya. Nanti kalau Anda katakan misalnya NSAID menyebabkan naiknya tekanan darah, itu Anda harus ada buktinya dari jurnal ilmiah atau apa. Yang ini saya tanyakan adalah orang ini NSAID di sini kan maksudnya kan produk obat D ya. Dia minum obat D bila pegal. Apakah yang minum obat D ini yang sifatnya Signa Prorenata ya, bila perlu saja, apakah akan memang berpotensi meningkatkan tekanan darah? Ini hanya pertanyaan saja, kira-kira bagaimana jawabannya? Gimana teman-teman? Menurut Anda, kalau orang ini minum obat D, kalau pegal, apakah itu nantinya akan berpengaruh terhadap tekanan darahnya? Karena dia adalah pasien hipertensi yang sedang mendapatkan obat produk E. Mau coba Pak, mungkin Iya, itu silakan. kenaikan tekanan darahnya hanya sesaat, misalnya dalam rentang waktu setelah hari-hari dekat setelah minum NSAID itu. Tapi kan misalnya itu kan bisa aja Pak. Jadi si bapak itu sudah habis mengonsumsi natrium diclofenac karena pegal, habis itu ternyata cek tekanan darah, ternyata tekanan darahnya meningkat. Nah itu mungkin dokternya atau apotekernya yang melihat itu, wah kok sepertinya obat ini tidak berefek ya untuk pasien ini. Nah itu nanti pertimbangannya apakah NSAID-nya itu perlu dilanjutkan atau ada solusi lain untuk mengatasi pegalnya. Gitu mungkin Pak. Oke. Pasien ini pasien hipertensi mendapatkan obat produk E setelah sebelumnya menggunakan amlodipin. Tolak ukur suatu obat hipertensi itu bisa efektif dalam arti mencapai gold standar, apakah hanya dibuktikan karena 1-2 kali pengukuran. Nah, ini tolong dilihat di algoritmanya lagi ya. Jadi jangan sampai Anda misalnya sedang minum obat produk E, terus minum NSAID, tensinya naik. Wah, ini masalah ini.
Misalnya gitu. Oke, masalah untuk obat D, tapi anunya adalah apakah ini mempengaruhi pencapaian goal standar, karena goal standarnya kan tensi ya. Nah, ini tolong dipikirkan lebih dalam ya, karena kita jangan berpikir secara parsial ya. Secara parsial, oh ini bermasalah seberapa jauh masalah itu terjadi ya. Kenaikan 5 poin misalnya dari angkanya berapa misalnya gitu. Pengaruh enggak ya? Kan gitu. Seberapa lama pengaruh itu terjadi? Nah, ini evidence ini yang harusnya dicari oleh teman-teman begitu ya. Jadi pemberian obat D yang mungkin dipilih pasien, yang mungkin bagi pasien itu enak, menyenangkan, hasilnya bagus, tapi tiba-tiba dilarang oleh farmasi karena ini menaikkan tekanan darah. Nah, menaikkan tekanan darahnya seberapa gitu ya? Apakah bisa menyebabkan gangguan pada pasien tersebut? Nah, ini yang harus dipikirkan teman-teman. Jadi evidence-nya itu yang harus dipikirkan. Bayangkan dia produk E meminum setiap hari, produk D minumnya bila perlu. Ya, semuanya 1 kali sehari. Apakah kedua obat itu selalu bertemu? Ya. Bisakah tidak dipertemukan? Nah, ini kan tugas apoteker ya. Kalau apoteker menganggap, wah ini kalau ketemu nanti interaksi. Lah, pertanyaannya adalah bisakah nggak dipertemukan? Kan begitu ya. Atau kalau salah satu dihilangkan jelas tidak dipertemukan. Kalau dia ngotot tetap pakai, bisakah tidak dipertemukan? Seandainya ketemu, efeknya bagaimana? Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan oleh teman-teman itu semua sebelum akhirnya memberikan keputusan. Karena pilihan obat D ini bagi orang tersebut mungkin hasilnya baik karena dia memilih itu. Dan perhatikan juga obat D itu termasuk OWA atau bukan. Lihat aturan ya. Itu tolong dilihat, tolong dicermati ya. Jadi soal ini soal sederhana yang mungkin Anda pernah membaca soalnya, tapi cara penyelesaiannya tidak sederhana sebetulnya seperti itu. Oke, ini hanya masukan ya. Saya coba melihat lagi masalah yang lain. Gaya hidup dan pola makan pasien tidak mendukung terapi hipertensi pasien. Oke. Tolong ada evidence-nya aja. Mungkin Anda berpikirnya, wah makan sate kambing bisa berpengaruh pada tensi. Sepanjang itu ada evidence-nya, tidak masalah ya. Tolong ini yang dipikirkan adalah evidence. Bagaimana dengan penggunaan produk N dan produk RDX setiap hari? Kira-kira bermasalah apa tidak? Sorenya minum IMB atau STM bermasalah atau tidak? Ya, ini hal-hal penting yang mungkin belum disorot sama sekali di problem yang di sini, hanya umum ya, adanya penggunaan vitamin dan obat suplemen lain. Nah, apakah vitamin yang diminum, yaitu yang diwakili oleh N dan RDX, itu bisa mempengaruhi tekanan darah? Ini kita tidak jelas. Jadi tolong penulisan problem ini menjadi sesuatu yang lebih konkret ya. Dari diskusi Anda beberapa menit ya, yang ini 15 menitan ya, tolong saya diberi satu informasi, kira-kira solusi apa yang sudah tergambar di teman-teman. Ya, silahkan kelompok ini, kira-kira solusi apa yang sudah tergambar di teman-teman. Yuk silahkan yuk, dicoba. Kira-kira solusi apa yang sudah tergambar di teman-teman. Ya. Silahkan. Kalau yang saya tangkap itu kan salah satu yang kami tuliskan menjadi problem itu kan ada permintaan penebusan obat E lebih dari jumlah yang diresepkan. Oke. Itu untuk bayangan kami, yang upaya yang dilakukan apoteker itu berdasarkan hasil penelusuran pustaka itu tidak bisa diserahkan sebanyak 3 dus, kan itu bapaknya mintanya 3 dus. Mengapa? Karena obat E itu berisi amlodipin dan valsartan yang merupakan obat-obatan keras. Kemudian ada peraturan dari OWA dan peraturan dari Menkes itu juga menyebutkan penyerahan obat-obat keras itu terbatas jumlahnya. Gitu Pak. Kalau 3 dus tidak bisa dipenuhi. Yang jelas produk E itu bukan OWA Mbak ya, yang jelas produk E itu bukan OWA.
Sehingga karena dia bukan OWA, maka dia harus diserahkan dengan resep dokter. Itu seperti itu. Bukan diserahkan dalam jumlah terbatas, jumlah yang harus diserahkan itu harus sesuai dengan resep dokter. Kalau OWA boleh diserahkan tanpa apoteker dengan jumlah terbatas ya, jangan terbalik ya, lihat aturannya ya. OWA itu obat keras dapat diberikan apoteker tanpa resep dokter, tapi jumlahnya terbatas. Ada aturan OWA 1, OWA 2, dan OWA 3. Tapi produk E ini tidak tercantum dalam OWA 1, OWA 2, dan OWA 3. Artinya obat E ini adalah produk obat keras ya, yang harus diserahkan ke pasien, yang dapat diserahkan pasien bila menggunakan resep dokter. Resep dokternya sudah ada? Sudah. Tapi pasien minta tambahan. Nah, tambahan ini yang tadi Anda katakan memang benar ya, ditolak karena tidak sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan. Itu jawabnya harusnya demikian ya. Tapi bukan berlatar belakang ini OWA, sama sekali bukan. Tolong pelajari lagi apa beda obat keras yang masuk OWA dan obat keras yang tidak masuk di OWA ya. Jangan dicampur ya, jangan dicampur pengertiannya. Itu seperti itu. Ya, ini yang ingin saya masukkan ke Anda ya, masukan saya ke Anda. Jadi setiap solusi yang nanti Anda pilih, Anda harus berpikir pengetahuan landasan ilmiahnya apa. Lalu prosedural knowledge-nya apa, atau cara memberikannya, prosedurnya seperti apa. Seperti obat E adalah obat keras, regulasinya dengan resep dokter, maka bila dia minta tambahan dengan alasan apapun, maka apoteker menolak memberikan tambahan itu. Walaupun di alasan kami nggak mau banyak bepergian dan sebagainya, itu tetap tidak boleh. Ya, ini yang perlu disampaikan. Perkara ada telemedicine bisa beli secara online itu pemikiran lain. Kita tidak membahas sampai di sana saat ini, tapi kita membahas topiknya terkait bagaimana kita melakukan tindakan sesuai dengan aturan atau regulasi. Oke, gitu ya. Jadi nanti tolong solusi-solusi yang lain disesuaikan dengan proses berpikirnya seperti itu supaya Anda semua dapat memberikan manfaat dari kasus PPL 1 ini. PPL ini nampaknya sederhana, tapi sebetulnya di situ ada kasus terkait resep dan kasus terkait swamedikasi. Ya, ada dua hal besar yang ada di situ. Tolong untuk bisa elaborasi dengan baik ya, supaya nanti bentuk solusinya dalam bentuk informasi itu betul-betul bisa Anda sampaikan pada makalah maupun presentasinya untuk minggu-minggu mendatang. Oke, sebelum saya leave breakout ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya belum ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, silakan dilanjut diskusinya, nanti diisi form-formnya. Jangan lupa nanti setiap hasil kerja mandiri mahasiswa nanti dijadikan satu, dikirim bersama dengan form PPL 2-nya. Jadi misalnya dari semua mahasiswa yang dari sini ada 5 atau 6 orang, hasilnya seperti apa di PDF lalu dikombinasi dengan form 2 yang ada di sudah dibagi ketua kelas tentunya. Oke, begitu ya. Terima kasih. Saya leave room dulu Pak. ya. Oke, silakan lanjut diskusinya. Pak. Iya, Pak. Kan itu Kalau- sistematika penyelesaian problem. Iya. Mungkin yang Penyampaian solusi nggak sih? Gimana? Itu sistematika penyampaian solusi.
Iya sih. Kalau yang di makalah itu kan kita jadi ini apa namanya dapat soal juga kan dari bapaknya. Udah lah, itu nanti aja kita bahas, kita lanjut lagi jadinya. Oke, intermezzo bentar ya. Oke, sebentar, ganggu sebentar. Diskusinya sampai mana? Kita mendiskusikan terkait Halo. solusinya, Pak. Sama Oke. inti dari permasalahannya. Oke, problem yang terjadi. Oke. Anda menulis di problem yang terjadi ini B2 ya. Iya, Pak. Pasien mengalami pergantian obat rutin antihipertensi dari AMLO menjadi obat N ya. Setelah 6 bulan WFH yang kemungkinan dipicu oleh pola makan dan aktivitas pasien yang tidak sesuai untuk kondisi hipertensinya. Ya, Anda menulis itu. Mengapa ini problem? Karena menurut kami kan pasiennya itu dari awal memang sudah mengidap hipertensi, makanya pasien menerima amlodipin. Kemudian setelah 6 bulan mengkonsumsi regimen tersebut, ternyata kondisi hipertensi pasien itu masih cukup tinggi, tensinya masih belum mencapai target, kan target untuk hipertensi stage 1 itu tekanan darahnya antara 120 sampai 130 mmHg untuk yang TDS-nya, dan untuk diastoliknya itu sekitar 80 seperti itu. Nah, tapi setelah menggunakan regimen amlodipin 5 mg pun ternyata tidak ada perubahan seperti itu. Nah, ternyata ada pemicu lain juga karena pola hidup pasien masih belum sesuai sama kondisi hipertensinya. Seharusnya kan untuk pasien hipertensi itu dari pola makan, kemudian pola aktivitasnya itu harus cukup terkontrol supaya membantu perbaikan kondisi tekanan darahnya, karena di pedoman penata laksanaannya pun demikian, dikatakan bahwa perbaikan kualitas hidup memperbaiki. Oke, saya stop dulu ya. Itu masalahnya itu ya. Lalu diganti menjadi produk E. Penggantian produk E jadi masalah? Tidak. Enggak kan? Itu kan solusi dari dokter. Tidak. Ya berarti kan bukan problem. Bagi apoteker kan problemnya bukan di situ. Ya enggak? Dokternya mengganti menjadi produk E karena sudah tahu ceritanya ke dokter sama ceritanya ke Anda kan sama. Dia pakai amlodipin gini, sering makan dan sebagainya, oleh dokter masih belum mencapai gold standard, maka dia ganti menjadi produk E. Dia baru datang ke Anda menyerahkan resep untuk membeli produk E. Berarti pembelian produk E itu kan bukan problem. Itu solusi dari dokter. Lalu solusi itu diberikan pada Anda untuk dilayankan produk E-nya. Ya enggak? Ini kan bukan problem, Mbak. Problemnya adalah apa? Dia belum pernah pakai produk E. Iya, Pak. Ya enggak? Iya, Pak. Lah iya. Berarti problemnya bukan karena produk E itu mengalami pergantian. Mengatakannya tidak demikian. Anda mengatakannya kan di jawaban adalah problem yang sudah terjadi adalah pasien mengalami pergantian obat rutin dari AMLO menjadi obat N. Oh iya. Ini bukan problem dong. Ini solusi, tapi dari dokter. Berarti masalahnya lebih Gitu, ke redaksi. Kesalahan kami itu di redaksional penyusunan kata-katanya, Pak. Bukan. Kalau ini terus problemnya apa menurutmu? Terusan harus diganti Bagaimana, apa? Pak? Harusnya diganti apa kalimatnya? Harusnya diganti pasien menerima untuk kalau dari masalah dari segi obat, berarti pasien tidak memahami cara penggunaan obat diresepkan oleh dokter untuk mengganti obat yang sebelumnya. Belum mengerti cara penggunaannya. Ya, beda ya. Pasien tidak memahami artinya ada informasi tapi dia tidak paham. Kalau belum memahami mungkin belum mendapatkan informasi. Jadi pakai kata mungkin bisa pasien baru pertama kali menggunakan obat ini, mungkin belum. Berarti yang lebih sesuai itu untuk problem yang step kedua ya Pak, yang pasien
bukan tidak ternyata ada kesalahan pengetikan, harusnya belum memahami hal-hal terkait obat dan cara penggunaan obat yang telah diresepkan untuknya. Pasien tidak Itu ada mengalami hal-hal kesalahan terkait obat kesalahan apa? Janu. Bukan, enggak, ini kan bahasa tulis. Ini juga salah buat saya. Pasien tidak mengalami hal-hal terkait obat. Obat yang Oh, mana? Obatnya banyak loh. obat Dia yang pakai diresepkan, Pak. sebelumnya pakai Obat AMLO. yang Obatnya diresepkan itu ada tulisannya. oh yang diresepkan. Oke, belum mengalami. Ya Memahami tidak. harusnya. Bukan tidak, belum Memahami. mengalami. Dan kata belum mengalami tidak lazim untuk dikatakan sebagai sebuah problem. Tidak mengalami apa? Kalau tidak mengalami kan tidak mengalami Itu suatu tipe, peristiwa. ada tipe, Pak, ternyata. Ya bukan, ini cara berbahasanya yang tidak sesuai ya. Buatlah bahasa SPOK ya. Jadi supaya Baik. lebih Iya, enak itu Pak. ya. Jadi problemnya ini tolong dilihat lagi ya. Problem yang berpotensi peningkatan risiko terjadinya ESO dari obat yang dikonsumsi. Peningkatan risiko terjadinya ESO dari obat konsumsi, khususnya obat E. Oke, risikonya apa? Ada resiko rhabdomyolysis, Pak, dari penggunaan obatnya. Berapa kejadiannya? Itu sebentar. Ada evidence-nya? Sebentar. Gimana? Untuk kajian tentang yang rhabdomyolysis ini kami masih belum melakukan yang kajian mengumpulkan referensinya, tapi dari referensi sementara yang kami dapat dari penggunaan kombinasi valsartan amlodipin. Ya, apapun itu yang Anda peroleh, tolong Anda lebih detail ya. Kombinasi ini menyebabkan apa? Itu saya rasa penelitian terkait itu cukup banyak. Lalu tingkat kejadiannya seberapa sering, ya itu harus Anda lihat kemungkinan. Terus kemudian apa yang bisa Anda lakukan untuk meminimalkan risiko itu kan menjadi sebuah solusi-solusi yang nanti harus Anda pertimbangkan ya. Saya belum melihat Anda melakukan permasalahan terkait dengan adanya obat N, obat RDX, atau obat IMP, ataupun STM yang dikonsumsi sebelum menggunakan obat E ini, sebelum membeli obat E ini. Kan 1 bulan terakhir dia mulai menggunakan itu kan. Itu saya belum melihat Anda mempermasalahkan itu. Apakah memang karena tidak ada masalah, atau Anda belum melihat itu menjadi masalah, atau bagaimana? Tolong itu dipikirkan kembali ya. Dipikirkan kembali. Jadi nampaknya sederhana, hanya multivitamin dan suplemen, tapi tolong dilihat ya, tolong dilihat karena itu akan digunakan oleh pasien mungkin secara terus-menerus. Maka Anda harus aware terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul akibat menggunakan obat-obat tersebut. Mengingat obat-obat itu digunakan atas dasar keputusan pasien sendiri, itu seperti itu ya. Anda belum membahas untuk masalah obat-obat seperti itu ya. Tolong itu nanti dipikirkan. Dan juga terkait dengan permintaan pasien akan membeli obat dalam jumlah lebih, Anda juga tidak memasukkan dalam sebuah problem yang perlu diatasi. Iya, ya. Pak. Jadi Anda hanya 2 itu, tolong lebih mencermat lagi ya. Ceritanya mudah, Mbak. Cerita ini mudah, mungkin Anda pernah baca, tapi solusinya belum tentu mudah. Itu seperti itu. Jadi
ceritanya memang mudah, tapi solusinya yang tidak mudah. Ya, tolong ini nanti dicermati lagi, semua ceritanya itu dibaca lagi dan dibayangkan, lalu tanya setiap produk ini punya masalah enggak, produk N punya masalah enggak, produk D punya masalah enggak. Jadi di semua PBL itu yang ditanyain, obatnya itu ditanyain, produk D ini kalau dikonsumsi setelah pegal-pegal 1 kali sehari bermasalah enggak? Bermasalah dengan dirinya sendiri atau bermasalah dengan obat lain yang dikonsumsi. Jangka pendek gimana, jangka panjang gimana. Jadi selalu bertanya begitu, dan bertanyanya di setiap obat. Saya berharap dengan bertanya di setiap obat, Anda akan belajar produk E, produk D, produk N, produk STM, RDX, dan produk IMP. Cukup banyak, dan itu Anda akan explore lebih dalam lagi terkait kandungan-kandungan aktif di dalamnya. Ya, tolong itu yang dicermati ya, untuk bertanya terus, sehingga problem yang Anda tulis yang dilaporkan di form 1 ini masih sangat kurang ya sebetulnya. Ya, enggak apa-apa, tapi ini dengan adanya diskusi yang kedua ini, silahkan nanti pada waktu mengumpulkan yang di form 2, kalau Anda memberikan ralat untuk problem ini, ya boleh-boleh saja. Karena solusi yang Anda berikan pasti harus terkait dengan problem. Kalau Anda langsung memberikan solusi tanpa merubah problem, kalau Anda merasa masih keliru, ya berarti nggak matching sama PBL 1-nya. Sehingga Anda boleh saja meralat di form 2 ini, adanya berbagai ralat Anda masukkan, itu boleh-boleh saja. Begitu ya, ini informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya, supaya bisa lebih memperbaiki hasil temuan problemnya dan bisa memberikan solusi yang lebih baik ya. Begitu ya, saya leave breakout room dulu supaya yang lain bisa kebagian ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak. Baik, silakan Pak. dilanjut Terima diskusinya kasih. ya, silakan dilanjut diskusinya. Yang topikal gitu. Ide bagus juga, nggak kepikiran. Iya, iya. Oke, intermezzo ya. Sebentar ya, intermezzo. Saya nyelani dulu diskusinya sebentar ya. Terima kasih. Jadi sudah ke room 1, room 2, sekarang masuk ke room 3. Saya melihat pekerjaan teman-teman ya. Ada problem aktual dan problem potensial, betul ya? Yang Anda tulis ya. Oke. 1 lifestyle, 2 dan sebagainya sampai yang 4 ya. Tolong kalau menulis problem itu yang utama dulu. Ya, namanya farmasi ya terkait dengan obat dulu yang diutamakan. Problemnya apa yang terkait obat, bukan lifestyle. Lifestyle, pola makan, non farmakologi itu paling belakang ya. Tolong urutan menyatakan problemnya yang pas ya. Anda farmasi concern terhadap obat, jangan concern terhadap lifestyle. Itu seperti itu masukan saya. Jadi obat amlodipin yang diberikan secara tunggal tidak efektif mengontrol tekanan darah pasien, itu hendaknya menjadi problem aktual yang nomor 1 ya, bukan nomor 4. Itu sering begitu. Terus rencana pembelian obat yang melebihi, rencana pembelian obat apa, tolong itu ditulis ya. Obat E ya, yang melebihi dari jumlah yang diresepkan, itu menjadi problem. Jadi jangan hanya rencana pembelian obat karena kita tidak tahu obat apa, itu obat E. Baru nomor 1, 2 itu bisa dimasukkan. Tapi pertanyaan saya, apakah tidak ada problem terkait obat lagi di luar 1, 2? Kalau 3, 4-nya saya sudah setuju. Terkait di luar, sebelum kita ngomong ke 1 dan 2, benarkah tidak ada problem yang lain terkait obat? Bagaimana dengan produk N? Bagaimana dengan produk RDX? Bagaimana dengan IMP? Bagaimana dengan STM? Apakah itu baik-baik saja? Atau sebetulnya ada problem di situ? Yuk silahkan, siapa yang akan mau menjawab? Saya mau mencoba menjawab, Pak.
Pertama dari Yo, coba Mas. obat D ya Pak. Obat D kan dia itu mengandung Obat D, natrium diklofenak 50 mg. Nah, NSAID sendiri kan kalau secara mekanisme kan dia itu kalau untuk ketekanan darah tuh dia itu mengkonstriksi pembuluh darah aferen ke ginjal. Jadi itu uh, jumlah cairan tuh bisa meningkat gitu Pak. Jadi itu dapat mempengaruhi tekanan darah karena menaikkan cardiac output itu. Tapi karena penggunaannya PRN atau bila perlu, jadi menurut kami itu tidak masalah Pak. Dan kalau untuk obat herbal seperti IMB yang mengandung zinc, itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa zinc sendiri itu tidak memberikan pengaturan yang signifikan pada tekanan darah gitu. Jadi efeknya ke tekanan darah itu tidak signifikan. Oke, stop. Saya mau tanya. Oke, Anda mengatakan diklofenak itu tidak bermasalah, walaupun ada landasan ilmiah yang mengatakan itu sebetulnya ada masalah, tapi karena pro renata maka tidak masalah. Pertanyaan saya adalah, kalau orang itu minum produk E dan produk D bersamaan, ada masalah nggak? Ayo. Kan Anda mengatakan tidak ada masalah, berarti tidak ada problem terhadap penggunaan D. Oke, kalau saya akhirnya terus bertanya, kalau gitu seseorang yang Pak Edward tadi, dia rutin menggunakan produk E, dia biasa menggunakannya pagi hari, dan dia sejak pagi sudah merasa pegal. Boleh nggak Pak Edward minum produk E dan produk D bersamaan di pagi hari itu? Ayo, bisa jawab enggak? Padahal Anda landasan ilmiahnya mengatakan NSAID berpotensi untuk Baik Pak. Kalau untuk digunakan bersamaan sih, untuk obat D dan obat E, itu kalau berdasarkan Medscape itu sendiri tuh ada interaksi antara diklofenak sama valsartan, itu menurunkan efek valsartan, antagonis farmakodinamik sama meningkatkan serum potasium. Jadi sebaiknya tidak digunakan bersamaan Pak. Nah, kalau untuk pegal-pegalnya Pak, kalau kami rekomendasikan penggunaan yang topikal gimana? Oke. Kalau Anda tadi landasan ilmiahnya mengatakan ada resiko, maka Anda bisa mengatakan bahwa penggunaan diklofenak memiliki resiko kalau digunakan secara bersamaan dengan produk E. Anda bisa mengatakan begitu, ya. Sehingga di situ tetap ada solusinya apa, kan begitu kan? Semuanya 1 kali sehari, yang annya malah pro renata. Jadi itu yang harus menjadi solusi nantinya. Tapi landasan ilmiahnya mengatakan bahwa diklofenak itu bermasalah dengan salah satu produk kandungan dalam produk E, kan begitu kan? Kan gitu. Ya, jadi tetap Anda harus mengatakan ada potensial interaksi antara ini dan ini, ya, ada potensial interaksi. Tapi Anda harus, kalau mengatakan begitu, harus ada evidence-nya, begitu, ya. Satu lagi pertanyaan saya, misalnya dia pakai produk E, produk D, dan minum setiap pagi produk N dan RDX. Problem enggak? Pasien terus bertanya, Mas, boleh nggak saya minum E, saya pegal-pegal D, tambah saya minum N dan RDX di waktu yang sama? Saya sukanya pagi nih. Ayo, yang lain gimana jawabnya? Ayo, gimana? Bisa dibayangkan enggak? Saya enggak minta Anda untuk memberikan solusi hari ini. Tapi bisa dibayangkan enggak? Orang kan pagi hari minumnya N sama RDX, itu data. Ya, orang minum produk E atau dia biasa minum amlo sebelumnya, itu bisa pagi, bisa malam, tergantung. Kalau orangnya sering kencing, jangan malam, karena mengganggu. Tapi kalau ada yang menyatakan lebih baik malam, itu ada beberapa pendapat. Ya, amlo itu
banyak yang suka malam. Tapi orang-orang yang malam karena sering kencing, dia milih pagi. Itu semua ada evidence-nya. Ya, jadi tolong ini dilihat kembali ya. Jadi obatnya hanya satu ya. Tapi ada N, RDX, STM, IMB, ada D. Itu hal-hal lain yang harus Anda pikirkan. Ya. Mungkin Anda pernah membaca soal ini, tapi penyelesaian soal ini tidak mudah. Ya, tolong dipahami lagi ya. Jadi tolong ini dipahami betul. Terus satu lagi yang ingin saya sampaikan, problem potensial sing dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Tolong nanti ada evidence-nya ya. Kalau itu seperti itu apakah betul? Kemungkinan terjadi duplikasi obat jika pasien tetap mengkonsumsi amlodipin yang lama. Kok bisa ini jadi problem? Kan dulu penggalian datanya apa? Obat yang pernah dikonsumsi adalah amlodipin. Kok ngapain dia pakai amlodipin lagi? Kan sudah diganti produk Ya enggak? Gimana teman-teman? Bayangkannya waktu nulis problem ini gimana? Kita membayangkannya kalau pasiennya itu masih punya amlodipin sebelumnya, Pak. Terus dikasih obat yang baru, malah pasiennya konsumsi keduanya karena obat sebelumnya belum habis. Iya, begitu, Pak. Ada kekhawatiran untuk itu? Iya, begitu, Pak. Apoteker nggak bisa kasih solusi kalau melayankan produk Nah, mungkin solusi dari apoteker tuh lakukan komunikasi efektif sama lah ya, kan saya bilang lakukan informasi pemberian obat. Kan sudah diceritani pasiennya, saya 6 bulan ini mengkonsumsi amlodipin. Kalau Anda terus khawatir dia minum double amlodipin dan produk E, ya bilang, Pak, yang diminum produk E-nya ini ya, amlonya jangan diminum lagi. Kan gitu. Ya, sehingga kasus problem ini menjadi tidak muncul, tidak perlu muncul ini. Karena apa? Sudah tersolusikan. Saya ditanya, nggak khawatir amlonya nanti ketemu sama produk E? Loh, dalam informasi obat sudah kami berikan, Bapak silahkan minum produk E ini 1 kali sehari. Amlonya yang lama tidak usah diminum lagi kalau masih ada, karena amlodipin yang lama sudah termasuk dalam produk E ini. Itu sebuah solusi yang Anda berikan dalam informasi obat. Ya, jadi ini bukan sebuah problem. Karena sudah langsung akan tersolusikan dalam waktu Anda memberikan pelayanan informasi obat. Sudah otomatis ini, nggak perlu menjadi problem. Baik. Oke ya? Bisa paham? Ya, bisa paham ya maksud saya ya? Jadi Anda punya landasan ilmiah untuk memastikan produk itu boleh atau nggak boleh dibeli. Anda punya procedural knowledge ya, punya SOP untuk memberikan boleh atau tidak, legal atau tidak, dengan resep dokter atau tidak. Lalu bagaimana tindakan Anda? Ini yang kita cari adalah tindakan Anda dalam bentuk informasi. Ya, kan soalnya begitu. Ya. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Saya pindah ke breakout room yang lain ya. Silahkan didiskusikan lagi. Kalau ada hal-hal yang tadi dianggap masih nggak pas, silahkan direvisi aja, nggak apa-apa saya. Ya, saya tidak mempermasalahkan kalau jawaban Anda kemarin keliru. Yang penting yang sekarang sudah benar. Kalau yang sekarang jadi keliru, lah itu yang jadi masalah ya, seperti itu. Oke, baik ya, dilanjutkan ya, silahkan dilanjutkan. Saya leave dulu ke breakout room yang lain ya. Terima kasih ya. Makasih, Pak. Ya.
Oke, selamat pagi kelompok 4 ya. Nyelani sebentar ya, teman-teman. Diskusinya udah sampai mana? Halo? Halo kelompok 4, diskusinya udah sampai mana? Pagi Pak, tadi diskusi sudah tadi masih memikirkan ini Pak, Ya, solusi untuk udah sampai mana? bekal-bekalnya, iya. Oh, masih mikir solusi. Oke, saya cek aja ya dari problem yang Anda tulis ya. Anda menulis efek dari obat antihipertensi yang sudah dikonsumsi kurang optimal dalam mengontrol tekanan darah. Nah, kalau Problem saya apa? mencari dari penulisan pustaka itu Pak, jadi banyak penelitian yang menyebutkan bahwa penggunaan amlodipin tunggal itu kurang mampu mengontrol tekanan darah gitu. Jadi selain itu tuh ada juga Oke. efek samping Oke, yang terus? sangat mengganggu pasien itu. Salah satunya ada edema. Solusinya itu seperti yang Kalau diresepkan itu oleh dokter problem, itu solusinya apa? menggunakan kombinasi amlodipin sama valsartan, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti problem itu sudah ada solusinya Oh kan? ya, baik Pak. Ya, berarti nggak perlu ditulis. Ya toh, kan Anda real hari ini mendapatkan resep produk E. Itu realnya. Anda dapat cerita dari pasiennya, dulu saya pakai AMLO. Dulu 6 bulan dan ternyata tekanan darahnya masih 150/100. Anda langsung harus tahu, oh iya, karena segitu nggak efektif. Tapi hari ini saya dapat produk E, isinya kombinasi. Oh, berarti sudah ada solusi dari dokter yang merawatnya. Ya, itu. Ini bukan problem. Oke. Ya, ini bukan problem ya. Cek lagi. Efek samping diclofenac dimungkinkan dapat meningkatkan tekanan darah. Efek samping diclofenac apa tuh? Kok bisa meningkatkan tekanan darah? Kok bisa sebuah efek samping meningkatkan tekanan darah? Kok bisa efek samping meningkatkan tekanan darah? Kok bisa? Kok bisa efek samping meningkatkan tekanan darah itu bi? Logikanya bi? Efek samping? Ayo. Apa maksud penulisan ini? Efek samping diclofenac meningkatkan tekanan darah. Beda kalau Anda mengatakan penggunaan diclofenac berpotensi meningkatkan tekanan darah, itu beda. Anda menulisnya efek samping diclofenac meningkatkan tekanan darah. Bandingkan dengan apa yang saya katakan, penggunaan diclofenac berisiko meningkatkan tekanan darah, itu beda. Maknanya beda. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud itu sebenarnya di sini lebih yang dimaksud itu yang penggunaan natrium diclofenac itu berpotensi meningkatkan tekanan darah, Pak, maksud dari kelompok kami. Oke, kurang ya, tepat, maksudnya itu. Tapi apakah kalimatnya benar? Iya, kurang tepat. Yes. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ya, jadi apa yang Anda tulis masih belum pas. Walaupun setelah kita bicarakan, saya paham maksudnya. Tapi kan ini kalau saya hanya menilai secara tertulis, pasti ini keliru. Ya, nah ini tolong nanti diperbaiki ya, enggak apa-apa. Namanya keliru diperbaiki, itu seperti itu ya. Pola makan sate dan seafood tidak sepenuhnya sesuai dengan pasien yang menderita hipertensi. Kata siapa? Ayo, kata siapa? Jangan kata orang loh ya. Evidence base ya. Saya hanya mengatakan itu ya. Evidence base ya. Please untuk evidence base ya. Anda ada penelitian misalnya deskriptif tentang menjelaskan tentang pengalaman seorang yang sedang mengalami hipertensi misalnya sebagainya, makan makanan seperti itu boleh, atau mau testimoni kalau itu banyak orang itu ya boleh menjadi sebuah dasar informasi boleh, tapi testimoni itu tentunya levelnya paling rendah. Tapi bagaimana misalnya ada riset-riset yang sifatnya deskriptif dan sebagainya dan itu memenuhi kaidah riset, nah itu bisa menjadi dasar. Maksud saya itu, jadi sebelum Anda mengatakan problemnya itu, betulkah itu problem ya? Apakah itu hanya obrolan masyarakat saja?
Ada bukti ilmiahnya enggak? Nah, itu nanti yang harus Anda buktikan dalam paper-paper Anda untuk yang pertemuan berikutnya. Ada interaksi antara valsartan dengan obat D yang mengandung diklofenak ya. Anda bayangkan begini. Produk E diminum setiap hari, akan diminum setiap hari. Akan ya. Karena dapat resep berarti akan diminum setiap hari, rutin. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Itu tergantung nanti advice Anda ke pasiennya seperti apa. Kalau orang itu pegal, minum obat D, sifatnya bila perlu. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan produk obat E dan D itu digunakan secara bersamaan? Kalau jawabannya tidak, berarti bukan problem. Kalau jawabannya iya, kalau misalnya iya, oh bisa Pak, produk E dan produk D digunakan bersamaan, misalnya sama-sama pagi hari. Kalau itu jadi masalah, solusinya apa? Ini yang Anda harus pikirkan. Solusinya apa? Anda bisa bayangkan, setiap hari minum obat produk E akan diminum secara rutin tiap hari. Produk D-nya insidental. Kecuali orangnya ngomong, saya pegal setiap hari. Wah, itu masalah baru. Masalah yang lain. Kalau masalah pembelian obat D itu hanya insidental, kalau dia pegal, itu kita bisa mengatasi. Ya, entah dengan jeda atau apa. Tapi kalau wah saya pegal setiap hari, wah ini lain masalah. Kalau sudah pegal setiap hari ya jangan diatasi hanya dengan menggunakan produk obat D yang itu keputusan pasien sendiri. Ya. Nah, pegalnya seperti apa? Kalau menurut Anda itu tidak bisa diberikan obat bebas terbatas atau OWA, ya silahkan rujuk ke dokter. Nah, ini yang harus dibayangkan ya teman-teman ya. Jadi simulasi kasus ini gunakan pola pikir landasan ilmiahnya, lalu procedural knowledge-nya, kemudian tindakannya apa. Ini yang dipentingkan Anda di profesi apoteker itu belajarnya seperti itu. Karena ini mata kuliahnya MPK komunitas, berikan solusi-solusi yang mudah dipahami. Mudah dipahami oleh pasien, kemungkinan dilaksanakan pasien tinggi dan sebagainya. Ya, ini yang perlu disampaikan ya. Jadi tolong itu dicek lagi problem yang sudah Anda tulis ya. Terus oke. Saya belum melihat Anda mempermasalahkan penggunaan produk N, produk RDX, produk IMP ataupun produk STM ya. Tolong dilihat lagi apakah betul tidak ada problem terkait dengan obat-obat itu ya. Begitu saja ya teman-teman yang ingin saya sampaikan ke Anda terkait dengan jawaban Anda. Semoga Anda masih diskusi lagi bisa, karena saya harus ke room 5 lagi. Anda masih punya waktu untuk diskusi, untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan perubahan-perubahan terkait problem dan solusinya ya. Kalau problemnya Anda anggap salah tadi ya silahkan direvisi lagi di form 2 ini, diberi keterangan lagi supaya saya juga bisa membaca perubahannya. Oke, begitu aja ya. Saya izin live dulu, karena waktunya sudah mepet ya. Terima kasih teman-teman ya. Oke. Iya, Pak. Oke, kelompok 5. Halo, sudah mendengar suara saya? Iya, Pak. Oke, intermezzo sebentar ya. Saya mengecek jawaban Anda. Oke. Ada 4 problem yang ditulis kelompok B5 ya. Oke. Saya hanya menanyakan begini, adanya kandungan zinc pada tablet RDX yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Kalau itu ada evidence-nya, oke. Yang penting kalau itu adalah sebuah problem, maka solusinya nanti Anda harus punya bayangan solusinya seperti apa. Kemudian adanya kandungan diklofenak pada tablet D yang dikonsumsi saat pegal-pegal dapat mempengaruhi tekanan darah.
Anda bayangkan produk E itu nanti akan dikonsumsi setiap hari dan produk D akan dikonsumsi bila pegal. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah keduanya bertemu dalam waktu yang bersamaan? Ya. Kalau jawabannya tidak, berarti nggak ada masalah. Kalau jawabannya iya, berarti ada masalah. Masalahnya apakah pasti muncul? Nah, ini bisa dijawab enggak kira-kira? Antara produk E dan produk D, itu kemungkinan ketemu besar enggak? Itu dulu. Ya. Kalau Anda menjawab kemungkinan ketemunya besar, berarti mungkin ada masalah. Tapi bertanya lebih jauh, seberapa besar kemungkinan masalah itu terjadi? Ini yang perlu dianukan dulu. Silahkan. Ini mengajak untuk berpikir saja ya. Mengajak untuk berpikir. Ya, silahkan dijawab dong. Pak, saya ingin menanggapi Pak. Untuk terkait Ya, waktu bertemunya, silakan. mungkin secara Ya, silakan Mas. administrasi itu kemungkinan kecil Pak. Tetapi yang kelompok kami diskusikan itu ada kemungkinan Oke. interaksi antara obat D dan obat E Pak. Itu secara kalau dari interaksi yang secara Oke, ya betul, enggak farmakodinamik apa-apa. berarti kan Terus kira-kira interaksi yang mungkin solusinya apa? terjadi ketika masih ada kadar obat tersebut di dalam darah Pak. Mm-mm. Kemudian kami mengusulkan jika pasien mengalami pegal-pegal, Oke, maka terus. nantinya akan diganti obat D-nya dengan obat topikal, Pak. Mungkin nanti alternatif obat topikalnya bisa dijelaskan oleh Kak Yeyen. Mm-mm. Oke. Oke, stop dulu aja, enggak apa-apa. Oke, kalau Anda punya pemikiran seperti itu, saya setuju. Jadi namanya patient safety kan semua resiko, kemungkinan resiko itu dipertimbangkan. Sehingga kalau itu bertemu dan Anda menganggap itu berisiko, maka Anda memilih untuk mengganti produk D. Produk D itu boleh diganti oleh farmasi kalau asal masuk dalam obat bebas, bebas terbatas, dan OWA ya. Syaratnya hanya itu aja. Ya, saya rasa sudah cukup. Kalau itu oke, saya setuju ya. Kalau pola pikirnya seperti itu, saya setuju. Tinggal nanti mengapa memilih suatu produk pengganti ya. Misalnya Anda topikal ya sebutkan alasannya apa, keuntungannya apa dibandingkan tablet D dan sebagainya. Oke, seperti itu. Saya belum melihat Anda mempermasalahkan misalnya penggunaan IMB, STM. Saya juga belum melihat Anda mempermasalahkan penggunaan produk N yang setiap hari ya. Mungkin kalau itu tidak masalah sih nggak apa-apa. Tapi maksud saya waktu Anda menyatakan oh mungkin produk-produk ini tidak masalah, itu tentunya ada dasarnya, ada kajiannya ya, ada kajiannya. Kami tidak mempermasalahkan ini karena ini misalnya begitu ya. Jadi saya berharap dengan studi kasus yang PBL ini Anda boleh bertanya pada setiap obat. Produk E ini masalahnya apa ya? Apa masalah yang ditimbulkan produk E ini secara sendirian? Kalau bertemu dengan obat lain, ada kemungkinan masalah enggak? Dengan gaya hidup masalah enggak? Nah, ini hal-hal yang harus sering ditanyakan. Itu hanya di produk E. Kalau boleh bertanya ke produk N. Produk N ini isinya B1, B6, B12. Diputuskan oleh pasien sendiri. Anda mungkin bertanya, boleh nggak ya ini diminum setiap hari? Bermasalah nggak ya kalau diminum setiap hari? Mempengaruhi nggak ya dengan obat yang dikonsumsi, obat dengan resep ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus selalu muncul sehingga nanti Anda akan menemukan problemnya detail. Ya, problemnya detail. Termasuk kalau Anda ditanyain, kenapa kok itu nggak problem? Oh, saya sudah mengkajinya. Misalnya begitu. Nah, ini hal yang penting yang ingin saya peroleh pada waktu nanti Anda perform makalah dan presentasi.
Jadi pola pikirnya adalah Anda menyelesaikan masalah terkait resep dan Anda menyelesaikan masalah terkait swamedikasi. Yang ini, problem ini. Jadi dua masalah besar ini yang menjadi problem dan juga solusinya di sini ya. Ada yang problem, ada yang tidak problem tentunya ya. Yang penting solusinya adalah sifatnya dapat dilakukan oleh pasien dan kemungkinan dilakukan pasien itu tinggi. Ini harapan saya adalah itu, karena ini ranahnya obatnya hanya satu resep dan lainnya adalah swamedikasi. Bisa paham Bisa, apa Pak. yang saya maksudkan dengan penjelasan singkat ini untuk kelompok 5? Bisa paham? Pak. Ya, bisa ya. Jadi yang penting Anda melihatnya per obat dulu aja ya. Saya usul lihatnya per obat, ada masalah tidak, dari situ nanti akan ada hasilnya satu sama lain. Itu seperti itu. Yang penting setiap jawaban itu selalu ada landasan ilmiahnya terkait dengan proseduralnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Saya kasih contoh, apakah boleh pasien ini meminta tambahan 3 dos produk E? Anda akan bisa menjawab produk E ini adalah obat keras. Obat keras tapi tidak termasuk OWA. Sehingga harus dibeli dengan resep dokter. Itu prosedural knowledge-nya adalah itu, harus dibeli dengan resep dokter. Sehingga kalau dia meminta tambahan 3 dos di luar resep yang diresepkan, tindakan apoteker apa? Tentunya tidak memberikan yang 3 dos. Tinggal diberi tambahan, Anda harus rutin datang ke dokter. Apalagi dokter baru mengganti obatnya ini, perubahannya pada resep ini. Nah, ini adalah informasi yang berupa solusi yang bisa disampaikan kepada pasien. Paham ya? Ini salah satu ilustrasi sebuah problem dan sebuah solusi yang nanti bisa Anda tiru untuk melihat problem dan solusi dari permasalahan Jelas, yang Pak. lain yang ada di Jelas, kasus Pak. ini. Sudah jelas teman-teman? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke. Saya leave grup ini, nanti sebentar lagi kita leave breakout room ya. Oke, saya leave dulu sebentar. Terima kasih.
Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah kembali ke sini semua ya. Kita sampai di akhir di pertemuan kita. Jadi nanti teman-teman setelah mendengarkan penjelasan dari saya, nanti silahkan kumpulkan form 2-nya nanti di LMS maksimum jam 6 sore. Lakukan perbaikan, kalau tadi ada masukan saya terkait problem yang memang belum tepat, silahkan nanti direvisi, nanti ditambahkan revisinya. Jadi form 2 dulu Anda buat, terus nanti ada beri catatan, ada perubahan problem, nanti di belakangnya ditulis perubahan problemnya apa, misalnya seperti itu. Itu sah-sah saja untuk saya, jadi supaya teman-teman bisa mendapatkan progres yang baik. Terus kemudian semua Halo Pak, Bapak masih paper mute. atau mini paper yang self-directed learning, Anda belajar pengetahuan apa sendiri itu, Iya yang Pak, Bapak masih mute. Oh iya, masih mute ya. Oke, sorry. Iya, Pak. Tak pikir tadi sudah saya on kan ya. Baik, saya ulangi teman-teman. Jadi nanti kalau Anda mengirimkan form 2 ini, jadi silahkan lakukan perbaikan bila misalnya Anda menganggap penulisan problemnya itu masih belum tepat ya, sesuai masukan saya tadi kan. Saya minimal memberikan 1 atau 2 masukan terkait problem, lalu Anda berikan revisi, nanti nggak apa-apa, lalu solusinya di form 2. Kemudian setiap karya mahasiswa terkait pengetahuan yang dipelajari itu nanti dijadikan 1 di form 2 ini nanti. Jadi nanti yang PBL 2 ini upload formnya yaitu form 2, terus revisi form 1 bila perlu, jadi dijadikan 1 file aja, sama hasil Anda yang tadi, hasil belajar Anda itu silahkan dijadikan dalam bentuk PDF aja, sehingga dalam 1 file. Jadi 1 kelompok kirim 1 saja sesuai yang kemarin. Kemudian untuk untuk makalahnya, silahkan buat makalahnya. Makalahnya formatnya begini: kasus, lalu apa yang sudah diketahui, lalu tulis problemnya sama solusi, lalu pembahasan. Nah, pembahasan dalam sebuah solusi itu harus mengkaitkan antara landasan ilmiah, ya ada evidence, kemudian procedural knowledge ya, kemampuan proseduralnya, sama tindakan apoteker, apa yang akan diberikan. Jadi misalnya saya memberikan informasi tentang penggunaan produk obat E. Alasannya apa? Nah, itu disebutkan alasannya ini, dan informasi yang saya berikan berupa ini. Ya, jadi itu suatu hal yang betul-betul real. Jadi semuanya ada referensinya. Harapan saya adalah itu. Jadi karena Anda ini jatahnya Kamis minggu depan, ya, nah ini yang jadi masalah adalah nih Mbak Patricia. Kamis minggu depan itu saya ada training seharian. Jadi apakah nanti bisa dijadwal ulang nanti yang hari Kamis minggu depan itu, kapan kita bisa bertemu untuk diskusi tentang ini. Jadi silahkan nanti Mbak Patricia ngomong-ngomong dulu dengan teman-teman satu grup ini, kira-kira akan diskusi dengan saya untuk ini pertemuan yang hari Kamis mendatang itu kapan ya. Ini nanti Mbak Patricia saya akan kirim Mbak Patricia alternatif waktu yang saya ada, nanti terus silahkan nanti Mbak Patricia berikan informasi ini ke teman-teman dan untuk bisa didiskusikan. Paling tidak kita 3 jam saja cukup ya, 3 jam saja cukup untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Setiap kelompok nanti presentasi maksimum 20 menit ya, maksimum. Jadi jangan terlalu panjang, ndak usah cerita teori, tapi langsung problem, solusi, lalu dibahas masalah solusi-solusinya ya. Jadi jangan usah cerita teori, kita tidak butuh teori, tapi kita butuh problemnya apa, solusinya apa lah. Teori-teori yang Anda tahu itu dimasukkan sebagai landasan untuk penyelesaian solusi. Begitu, apakah sudah jelas? Teman-teman, oke, sudah jelas ya. Oke, sudah jelas. Jadi kelas